Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi dalam channel IPA. Kali ini materi adalah materi kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi adalah KD 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar serta pentingnya penggunaan satuan standar atau baku dalam pengukuran. Dan KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Materi kita yang pertama tentang pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan penting dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Contoh dalam suatu pengukuran. Bila kita mengukur panjang suatu meja, kemudian kita menuliskan bahwa panjang mejanya adalah 120 cm, maka yang merupakan besaran di sini adalah panjang mejanya. Jadi panjang ini sebagai besaran. Berapa panjang meja? Panjangnya 120 cm. Nah, cm di sini merupakan satuan. Sama ketika kita mengukur massa telur misalkan. Kemudian dituliskan bahwa massa telur itu adalah 1 kg. Maka massa ini merupakan besaran dan kilogram ini merupakan satuan. Oke, berikutnya kita akan pelajari lagi tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan sendiri merupakan turunan dari besaran pokok. Kita lihat ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama adalah panjang. Panjang dilambangkan dengan satuan internasional yaitu dalam meter, lambangnya M. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa yang satuan internasional yang digunakan adalah kilogram, lambangnya kg. Yang ketiga adalah waktu. Satuan internasionalnya adalah sekon, lambangnya S. Kemudian yang keempat adalah suhu. Satuan internasionalnya adalah Kelvin, dituliskan dengan lambang K, K besar ya. 5. Kuat arus. Satuan internasionalnya adalah ampere, dituliskan dengan lambang huruf A besar. 6. Intensitas cahaya. Satuan internasionalnya adalah kandela, ditulis lambang satuannya adalah C besar, D kecil, ya, CD, kandela. 7. Jumlah zat. Satuan internasionalnya adalah mol, lambangnya ditulis dengan mol. Nah, ini adalah merupakan 7 besaran pokok. Dari besaran-besaran pokok inilah dapat diturunkan beberapa besaran yang kita sebut dengan besaran turunan. Contohnya di sini yang pertama yang merupakan besaran turunan adalah luas. Luas merupakan hasil perkalian dari panjang kali lebar, misalkan pada persegi panjang. Luas dilambangkan dengan huruf A besar. Lambang satuannya adalah meter persegi. Meter persegi, karena dari panjang kali lebar, satuannya meter kali meter, maka didapatkanlah lambang satuannya meter persegi. Ini merupakan satuan dari besaran turunan. Yang kedua contohnya adalah kecepatan. Kecepatan itu lambangnya V. Lambang satuannya meter per sekon. Karena kita tahu kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Meter per sekon.
Yang ketiga, misalnya percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A kecil, lambang satuannya meter per sekon kuadrat, M per S kuadrat. Gaya, gaya itu dilambangkan dengan huruf F, satuannya lambangnya adalah Newton, N besar. Newton ini penyebaran dari kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Ya, jadi yang kelima di sini tekanan, lambangnya huruf P, lambang satuannya kilogram per meter sekon kuadrat. Usaha, lambangnya W, lambang satuannya kilogram meter kuadrat per meter kubik. Berikutnya adalah massa jenis, lambangnya seperti ini, lambang massa jenis. Lambang satuannya kilogram per meter kubik. Sekarang kita perhatikan. Antara lambang satuan pada besaran pokok dan lambang satuan pada besaran turunan, bisa kita lihat perbedaannya ya. Biasanya pada besaran turunan lambang satuannya itu lebih dari 1. Jadi kalau meter, meter persegi atau meter kubik pada volume misalkan. Jadi ada beberapa, sedangkan untuk lambang satuan pada besaran pokok itu hanya 1, meter saja, kilogram saja, sekon saja. Jadi dari lambang satuannya kita bisa tahu mana yang besaran pokok dan mana yang merupakan besaran turunan. Oke, kita lanjut berikutnya. Satuan. Satuan sendiri dibagi menjadi 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur suatu benda, kemudian mampu menunjukkan hasil yang sama dengan pengukuran yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika si A mengukur panjang meja misalkan dalam satuan sentimeter, maka ketika si B melakukan pengukuran dengan panjang meja yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Itu adalah satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur benda, akan tetapi menunjukkan hasil yang berbeda saat orang lain melakukan pengukuran pada benda yang sama. Misal, seseorang ketika dia mengukur suatu benda menggunakan jengkal tangannya, mungkin si A akan mendapatkan hasil bahwa dengan jengkal tangannya ternyata panjang mejanya tersebut adalah 5 jengkal. Sementara si B yang mungkin ukuran jengkal tangannya lebih kecil dibanding si A, ketika dia mengukur lagi, dia mendapatkan hasil ternyata panjang meja tersebut 8 jengkal. Jadi ada perbedaan tergantung ukuran jengkalnya masing-masing. Nah, jengkal itu termasuk adalah satuan tidak baku. Ya, jadi misalkan pada besaran panjang, satuan bakunya kita biasa kenal dengan meter, bisa juga sentimeter, bisa mengukur dengan kilometer. Nah, ini satuan baku. Sedangkan satuan tidak bakunya bisa menggunakan jengkal, bisa menggunakan kaki, langkah kaki ya, atau depak. Untuk massa, besaran massa, satuan bakunya kita kenal biasanya kilogram, gram ya. Untuk yang tidak baku, misalkan mengukur massa suatu benda menggunakan tempurung kelapa atau menggunakan kaleng, nah itu beda-beda. Volume benda biasanya kita tahu menggunakan kubik ya pangkatnya, seperti sentimeter kubik, meter kubik, desimeter kubik, liter, mililiter, nah itu yang baku. Yang tidak bakunya misalkan volume air dalam botol, volume air dalam toples misalkan. Nah, itu tidak baku. Kemudian yang keempat, untuk besaran luas misalkan. Yang baku kita tahu misalnya ada meter persegi atau hektar. Nah, yang satuan tidak bakunya misalkan menggunakan patok. Nah, jelas ini tidak sama untuk setiap orang. Sedangkan untuk satuan yang baku, ini akan sama bila diukur oleh setiap orang. Ya, jadi itulah perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu belajar kalian. Tetap semangat. Selesai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.